Terima kasih atas kehadirannya Ibu-Ibu KPM Dusun Salakan Desa Banjar yang hormati. Pada kesempatan kali ini kita lanjut pada modul 4 Bu. Modul perlindungan anak untuk sesi kedua, yakni penelantaran dan eksploitasi. Yang tadi kita sudah membahas langkah-langkahnya. Untuk saat ini kita akan membahas pada langkah ketujuh. Langkah ketujuh ini adalah cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Nah, sebelum kita masuk ke langkah 7, apa sih eksploitasi itu? Nah, eksploitasi tadi yang kita sudah sampaikan bahwasanya adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun non material. Jadi terkadang orang tua itu sengaja atau tidak sengaja memanfaatkan kondisi anak itu untuk kepentingan kita sendiri. Contoh, kadang karena kita butuh tambahan pemasukan dalam rumah tangga sehingga anak disuruh buat kerja, membantu kegiatan orang tua melebihi batas kewajaran, sehingga hak-hak anak terhadap hak-haknya mereka itu terkurangi. Contoh, waktunya anak bermain, anak tidak bisa bermain. Waktunya anak belajar, anak tidak sempat belajar karena keinginan kita anak buat membantu orang tua melebihi jam batas waktunya. Nah, untuk itu kita di sini akan membacakan beberapa contoh eksploitasi Bu. Dari itu kita akan membuat permainan. Jadi pada permainan ini kita bermain bendera Bu. Jadi masing-masing sudah memegang bendera nggih? Sudah memegang bendera, dan itu ada warna apa saja Bu? Merah sama hijau. Jadi pada permainan kali ini itu ada bendera warna merah dan hijau. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Apakah ini termasuk eksploitasi atau bukan? Jikalau ini pernyataan ini termasuk eksploitasi, maka ibu-ibu mengangkat tangan kanan atau bendera yang warna merah. Coba diangkat Bu, yang merah Bu. Nah, jikalau pernyataan ini bukan termasuk eksploitasi, ibu-ibu mengangkat bendera yang berwarna hijau. Moga Bu diangkat yang berwarna hijau. Nah, kita bisa mulai ya. Nah, dari beberapa pernyataan ini, apakah ini termasuk eksploitasi atau bukan? Pertama, menyuruh anak menjadi kuli barang untuk menambah uang belanja. Eksploitasi. Menyuruh anak mengemis. Eksploitasi. Menjual bayi. Eksploitasi. Memberi waktu bermain anak. Bukan termasuk eksploitasi. Sudah pinter-pinter nggih? Memberi waktu istirahat anak. Membuat akte kelahiran anak. Bukan eksploitasi. Melarang anak bermain ke rumah tetangga. Eksploitasi. Membiarkan anak keluar sendirian di malam hari. Eksploitasi. Memberikan kesempatan untuk mengaji. Bukan eksploitasi. Nah, sudah pinter-pinter nggih. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu KPM Dusun Salakan ini sudah mengerti perbedaan mana yang termasuk eksploitasi dan mana yang bukan termasuk eksploitasi. Untuk selanjutnya Bu, kita akan membahas cara mencegah eksploitasi. Jadi tugas dari orang tua harus bisa mencegah adanya eksploitasi terhadap anak. Bagaimana Bu caranya? Banyak caranya Bu. Cara pencegahan eksploitasi terhadap anak, jadi ada beberapa cara Bu. Cara mencegah agar tidak terjadi eksploitasi. Nah, cara mencegah eksploitasi ini mungkin dari Bu Tati bisa dibacakan Bu untuk yang nomor 1 sampai yang nomor 5. Cara mencegah eksploitasi anak.
1. Mengupayakan anak tetap sekolah. 2. Tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. 3. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. 4. Melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. 5. Tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Nah, terima kasih atas yang disampaikan oleh Bu Tati. Tepuk tangan Bu Tati. Terus untuk berikutnya mungkin dari Bu Qasidah bisa dibacakan Bu. Cara mencegah eksploitasi. 6. Memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan yang gaji besar di kota. 7. Tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. 8. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. 9. Menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan atau dia alami. 10. Luangkan waktu untuk mencengkrama atau bercerita dengan anak. Nah, terima kasih atas penyampaian dari Bu Ida. Terus untuk cara berikutnya Bu, cara mencegah eksploitasi mungkin dari Bu Holis bisa dibacakan Bu. Cara mencegah eksploitasi. 11. Kenali guru sekolah, guru ngaji mereka. 12. Kenali teman-teman mereka. 13. Kenali orang-orang dewasa sekitar mereka. 14. Tidak menjamin anak untuk hutang. 15. Tidak melakukan kekerasan pada anak. 16. Membuat akte kelahiran untuk anak. Nah, membuat akte kelahiran anak itu juga termasuk salah satu cara mencegah adanya eksploitasi terhadap anak itu. Tepuk tangan buat kita semua. Cara yang bisa dilakukan oleh orang tua agar mencegah eksploitasi yang disampaikan dari Bu Tati tadi, yang pertama mengupayakan anak tetap bersekolah. Jadi jangan sampai Bu, ketika masih dalam usia anak sebelum 18 tahun anak itu sudah tidak sekolah. Itu jangan sampai terjadi. Upayakan anak itu tetap sekolah, utamanya tingkat dasar SD, SMP, SMA. Setelah itu kalau bisa kuliah seperti itu. Untuk cara mencegah eksploitasi yang kedua tadi itu tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar anak. Kan usia anak itu waktunya bermain Bu, punya hak untuk bermain, punya hak untuk belajar. Mereka belajar untuk di sekolah, juga belajar untuk di rumah. Jadi kegiatan-kegiatan kita selaku orang tua jangan memaksakan kepada anak untuk membantu tugas kita sehari-hari melampaui batas kemampuan anak, sehingga anak tidak punya waktu bermain dan belajar. Untuk yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Jadi ketika anak itu kita biarkan dengan orang dewasa tanpa ada pengawasan, bisa jadi orang dewasa itu tidak bertanggung jawab. Mungkin bisa menyakiti anak kita tanpa sepengetahuan kita. Karena kenapa Bu? Kekerasan, eksploitasi itu bisa terjadi di mana-mana, bukan hanya di orang yang tidak dikenal, bahkan terkadang orang yang sudah kita kenal pun bisa melakukan eksploitasi terhadap anak kita. Terus untuk yang nomor 4, ini melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Jadi anak kita kalau bisa mulai dari kecil itu sudah dilatih untuk mengatakan tidak. Karena apa? Kalau anak kita sudah diajarkan untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal, seperti kalau ada orang yang dikenal, yang tidak dikenal jangan sampai mau diajak atau mau dikasih sesuatu, barangkali sesuatu itu mengandung hal-hal yang berbahaya. Banyak kejadian kayak di sekolah-sekolah Bu, kadang anak kecil dikasih permen, ternyata anak kecil itu sakit, ternyata setelah diperiksa permen itu mengandung narkoba.
tidak mudah percaya janji-janji orang lain. Nah, ini yang paling penting, anak kita kalau bisa dekat dengan kita. Jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain. Cara mencegah eksploitasi yang nomor 6, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Terkadang banyak orang-orang itu mengajak anak-anak kita buat bekerja jauh di luar kota. Kadang sampai terjadi penjualan terhadap anak. Kadang anak itu diajak keluar kota, diiming-imingi gaji yang sangat besar, diiming-imingi pekerjaan yang enak, namun tidak terbukti, sehingga anak itu setelah nyampai di tempat kerja yang dijanjikan tadi itu ternyata di sana diperjualbelikan. Yang nomor 7, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Nah, ini Bu, ini juga penting bagi orang tua agar tidak menikahkan anak sebelum anak itu berusia 18 tahun. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan atau yang dia alami. Nah, ini Bu, salah satunya bentuk kasih sayang dari orang tua. Ini bentuk perhatian kecil tetapi sangat diinginkan oleh anak. Cara berikutnya untuk mencegah eksploitasi anak. Nah, ini yang disampaikan oleh Bu Holis tadi, kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Jadi perlu Bu, kita tahu siapa guru yang mengajari anak kita. Ini kenali teman-teman mereka. Membuat akte kelahiran untuk anak. Nah, ini salah satunya Bu, membuat akte kelahiran atau akte keluarga untuk anak itu sangat penting. Karena apa? Karena status hukum dalam pemerintahan anak itu sudah diakui menjadi anak jenengan. Pesan-pesan kunci. Nah, ini dari penyampaian yang sudah kami sampaikan tadi, ada pesan-pesan yang bisa kita ambil dari pelajaran pada hari ini Bu. Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Jadi setiap anak itu mempunyai hak-hak yang harus kita penuhi. Kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah bentuk eksploitasi terhadap anak. Yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi.